Tahun 2003 saat saya lulus SMK, saya sempat ikut kerja di pabrik tekstil PT CMCN di daerah kawasan industri Cimareme, Bandung, selama 1 tahun, sebelum akhirnya resign, untuk lanjutkan studi pendidikan. Saat kerja di pabrik itulah saya sempat mengalami hal yang aneh menurut saya sekaligus sangat menyeramkan. Ceritanya, saat itu saya kerja shift malam, masuk jam 11 malam pulang jam 7 pagi. Saat itu, waktu jam 3 malam, kami sedang istirahat dan makan di pos satpam. Para karyawan itu istirahat di pos satpam karena di sana ada ruang yang lumayan besar untuk rebahan. Kami mendengar ada suara perempuan sedang menangis persis di jalan depan pabrik. Suara tangisan wanita yang sangat memilukan. Kami semua yang ada di situ termasuk satpam mendengarnya. Namun kami hanya saling berpandangan mata satu sama lain. Tidak ada satupun dari kami yang berkomentar. Kami hanya seksama mendengarkan suara tangisan perempuan itu yang terhalang oleh benteng dan gerbang depan pabrik. Tidak ada rasa takut di hati kami semua saat itu, karena kami mengira itu suara karyawan perempuan pabrik sebelah yang mungkin pulang jalan kaki yang sedang bertengkar dengan pacarnya. Suaranya sangat jelas sekali, dan kami semua mendengarnya. Setelah suara tangisan perempuan itu perlahan-lahan menjauh dan menghilang, baru kami saling berkomentar tentang mengira-ngira suara tangisan itu. Dan kami sempat merasa janggal, sebab jam 3 malam tidak ada jadwal karyawan pulang, dan kalaupun dia pulang sendiri jalan kaki tidaklah mungkin dia berani seorang diri, sebab jarak ke jalan raya umum besar itu kurang lebih 1 kilometer, dan harus melewati bangunan-bangunan pabrik yang sepi. Tanpa pikir panjang kami kembali istirahat, wacana dan bahasan perempuan menangis itu hilang begitu saja. Tanpa selang waktu lama, jarak 15 menit kemudian, ramai di dalam pabrik terdengar suara kegaduhan, dan sontak kami ikut memperhatikan dan ingin tahu. Ternyata teman kami yang bernama Jejen tangannya masuk mesin dan nyaris putus sampai sikut. Rupanya si Jejen teman kami ini dia istirahat di dalam pabrik, tiduran dekat mesin, dan mesin itu tiba-tiba nyala dan nyaris memutuskan tangannya. Dan setelah 4 bulan si Jejen masuk kerja lagi, dia cerita saat itu tubuh di bagian dadanya diduduki wanita berambut panjang dan punggungnya bolong banyak darah dan belatung, terus tiba-tiba mesin nyala. Begitu penuturan dia. Tidak lama setelah si Jejen celaka, teman kami yang bernama Teguh yang berbeda jam shift kerja juga celaka. Sebelum celaka dia sempat pingsan melihat sosok wanita di ruangan obat-obatan kimia. Sosok wanita yang sama persis dilihat sama si Jejen. Bahkan kata satpam di situ mereka sudah tidak aneh melihat yang begituan di pabrik itu. Bahkan mereka sering melihat wanita nongol di gorden kantor karena posisi pos satpam itu persis menghadap kantor. Sampai saat ini saya masih mengingat dengan jelas suara tangisan perempuan itu. Tangisannya pelan sayup-sayup tapi sangat menyayat hati dan jelas sekali terdengar. Tangisannya bikin merinding. Suaranya itu loh suara perempuan halus tapi bikin bulu kuduk merinding.